warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Mana dalam membuatnya saya menggunakan alat dan bahan. Yang pertama di sini menggunakan Arduino Uno dan juga 6 pin analog, sebuah 16 mW oscillator kristal dan sebuah koneksi jenis bangun bagaimana untuk mengaplikasikannya dalam sebuah rumah. Dan itu adalah dokumentasi ketika saya buat rumah-rumahan implementasi kecil-kecilan agar kelihatan bahwa memang dapat teraplikasi. Nah, kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana alat tersebut dapat bekerja. Setelah saya programkan, kemudian dapat dilihat bahwa tidaklah sebuah rumah yang sangat kuat atau hujan ini mendeteksi bahwa hujan terjadi, kemudian motor servo akan menarik ke dalam. Seperti yang tahu bahwa ini kan sekarang sedang keadaan kering, otomatis jemuran tetap keluar, dia tetap kena sinar matahari. Tapi apabila terkena air hujan, otomatis dia akan masuk ke dalam. Dia akan terproduksi oleh atap matahari. Namun apabila dicabut kembali, menandakan bahwa hujan telah berhenti, otomatis jemuran akan dapat keluar dan terkena sinar matahari. Kedua, mengenai sensor ultrasonic atau sensor ACS94, yaitu sensor jarak ultrasonic yang bekerja seperti sonar. Dan untuk powernya, sistem sensor pada pin 5 volt Arduino dan ground pengecekan nanti. Selanjutnya, kalau saya cara kerjanya disconnect sensor ultrasonic misalnya yang diaktifkan dan diterima oleh tidak saya sebutkan tadi. Di sini saya menggunakan jarak efisien agar memudahkan saat demonstrasi ini. Nah, untuk pengembangan selanjutnya mungkin bisa ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mengirimkan sinyal PWM ke sinyal servo. Rangkaian kontrol di dalam servo membaca pulsa tersebut lalu membandingkannya dengan sudut aktual dari potensiometer kendaraan ketika ada yang lewat, sehingga servo dapat membuka atau menutup palang pintunya. Kemudian saya menggunakan LCD I2C, hubungkan ke pin ground pada Arduino. Kemudian pin VCC pada sensor terhubung pada 3,3 depan, maka servonya akan otomatis terbuka. Salam. Mengatur logika dan mengendalikan sistem. Kedua, sensor mendeteksi jarak dan mendeteksi jarak antara alat makan. Pemberi alat makan di rumah otomatis adalah sebuah sistem berbasis microcontroller Arduino. Di depan sensor, maka servo berada di posisi awal atau tertutup dan sistem dalam kondisi mendeteksi tetap. Dan alat mampu bekerja terus-menerus dalam waktu lama selama diberikan sumber daya yang stabil. 5 cm ketika burung akan mendekati sensor, maka dia akan langsung terbuka seperti ini. Merupakan dari Malaysia aplikasi yang berbasis ini yang dimaksudkan adalah teknologi komunikasi adalah Arduino, yang dimana yang bisa dilihat seperti tersebut sangat simpel dan mudah jika dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual, dan hal tersebut dapat dilakukan secara efisien karena kartu yang di bawah itu bisa dibawa ke gantungan kunci dan segala macam. Dan jika kita langsung otomatis bisa kan ini RFID kenapa termasuk itu yang ditempelkan ke jadi sebenarnya itu sudah diprogram kartu dan nama yang muncul apabila absensi dilakukan di lewat ID.
dua tipe. Yang pertama ialah hardware, yaitu jenis sensor jarak yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan objek dan mengukur jaraknya. Selanjutnya ada komponen breadboard, yaitu berupa papan sensor prototipe yang digunakan untuk mencari subjek ultrasonik sementara tanpa perlu penelitian. Kemudian ada komponen jumper berupa kabel dengan konektor di kedua ini kembali ke sensor dan diterima oleh pin echo. Ketinggian air adalah 15 cm. Pada alat saya terdapat indikator dan peringatan. Di sini saya menggunakan 3 LED. LED 1 akan menyala ketika air mencapai ketinggian 5 cm, LED 2 akan menyala ketika ketinggian air mencapai 10 cm, dan LED. Implementasi dari alat ukur ketinggian air ini dapat diterapkan pada sistem irigasi otomatis. Sektor pertanian, alat ini dapat diintegrasikan dengan sistem irigasi otomatis yang mengaktifkan pompa air berdasarkan kebutuhan kelembapan tanah atau tidak. Sini dapat dilihat ini masih mati di tandanya air belum mencapai ketinggian yang sepertinya ada kesalahan dan di sini air telah mencapai 18 cm. Itu tandanya dapat diberikan peringatan kepada orang-orang agar ada kebakaran. Agar aktuator dapat merespons secara tepat. Pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem pintu otomatis dari kedua menentukan parameter biasa ultrasonik yang disediakan. Keempat, kabel jumper ini gambar skematik dimana sensor dari ultrasonik itu dimana bedanya terhubung pada papan sertifikat ini pada 5 volt, trigger pada pin EWM tadi pada pin kedua dan default pada pin ketiga, dan yang satu pada kabel yang warna oranye juga alat mendekati pada sensor, maka pintu otomatis akan terbuka dan ketika objek atau alat didekatkan maka tidak didekatkan maka otomatis pintu akan kembali pada posisi otomatis akan satunya akan dari Arduino akan mengirimkan sinyal untuk menggerakkan sensor. Nah, ketika objeknya menjauh, satunya akan dari Arduino akan mengirimkan sinyal tersebut untuk menentukan pergerakannya. yang bagi semua alam dan salah kebalikan. Perkenalkan langsung memanasnya dengan Mustang Tambur D04 123 103. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya, yaitu sistem kendali dan alarm otomatis kendaraan. Namun tingginya angka pencurian kendaraan bermotor di berbagai daerah menjadi ancaman serius bagi pemilik kendaraan. Berbagai sistem pengaman konvensional seperti kunci ganda atau alarm manual, sering motor, dan alarm otomatis yang dapat dioperasikan melalui alat dan bahan yang digunakan yaitu ESP32 DevKit F1 yang merupakan otak sistem koneksi internet dan kontrol. Yang kedua itu relay 5 volt. Dia ini memutus dan menyambung arus pengapian motor. Yang ketiga itu sensor getar SW420 yang digunakan untuk mendeteksi gerakan atau motor yang digoyang secara paksa. Yang digunakan itu pada relay yang pengunci starter, dia itu di D05, buzzer dia di pin 18, dan sensor getar itu di pin D19. Untuk posisi relay, buzzer, dan sensor getar itu
sama di sininya. Program dapat dilihat pertama dia itu mendefinisikan. Yang pertama itu kontrol motor jarak jauh. Pengguna dapat menghidupkan atau mematikan motor melalui aplikasi Bailing di HP. Seperti ini, aplikasi mengirim perintah ESP yang akan mengaktifkan atau mengaktifkan relay. Relay ini terhubung ke jalur pengapian motor sehingga bisa memutus atau menyambung arus listrik ke mesin. Untuk fungsi kedua itu alarm otomatis saat motor mati. Seperti ini, dia mati jika motor digoyangkan atau disentuh, sensor mendeteksi gerakan dan ESP32 akan mengaktifkan buzzer. Untuk sensornya ini sendiri, jika dia digoyangkan atau dapat dilihat dia itu berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian dengan NIM 011341. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sistem proyek implementasi di mana yang berjudul sistem keamanan multi-akses, integrasi RFID dan VPN untuk keamanan yang lebih tinggi maupun akses ke ruang yang terbatas. Seiring dengan berkembangnya teknologi, merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pengaman pintar yang dapat diakses. Pertama itu ada Arduino Uno, di mana Arduino Uno ini merupakan otak dari sistem keamanan ini. Yang kedua, saya menggunakan relay karena relay ini saya gunakan sebagai output karena saya belum bisa menggunakan. Ketiga itu ada LCD institusi, di mana LCD ini proyek saya kali ini sudah di layar. Nah, untuk listing programnya itu saya menggunakan beberapa library. Muncul di LCD itu dia tempelkan kartu untuk meminta pengguna untuk menempelkan smart card-nya. Selanjutnya itu ketika pengguna men-scan kartu yang terdaftar di database, maka output yang dimunculkan oleh LCD itu akses kartu diterima dan bisa kita lihat relay sebagai outputnya itu dia merespon dengan LED hijaunya itu menyala. Nah, selanjutnya ketika kita men-scan kartu yang tidak terdaftar di database, maka relay tidak merespon apa-apa dan di LCD itu muncul akses ditolak. Alihkan ke alternatif kedua, yaitu memasukkan password di keypad. Nah, selanjutnya itu ketika saya memasukkan password di keypad dengan benar yang terdaftar di database, maka aksesnya itu diterima seperti ketika kita memasukkan smart card RFID. Dilihat di LCD, dia muncul bacaan tempelkan kartu. Nah, sekarang saya akan menempelkan smart card yang terdaftar di database. Bisa kita lihat ketika saya men-scan kartunya itu bacanya aksesnya diterima dan relay merespon dengan LED hijaunya itu menyala. Nah, ketika saya men-scan dengan kartu yang tidak terdaftar di database, maka muncul tulisan kartu ditolak dan relay tidak merespon apa-apa. Nah, di kondisi kedua tadi, ketika kartunya ditolak, maka sistem mengarahkan untuk memasukkan password yang terdaftar di database. Nah, di sini saya akan memasukkan password yang terdaftar di database. Nah, ketika saya memasukkan password dengan benar, maka output di LCD itu muncul akses diterima dan relay merespon dengan nyala LED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardian. Alat ini yaitu di mana air merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Pemborosan air yang dimana ini menuntun kita kepada surah Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 yang dimana itu pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Yang kedua ada relay, yang ketiga ada infrared obstacle sensor, yang keempat ada DC 12 volt pump, yang kelima ada kabel jumper, keenam ada baterai, dan ketujuh ada soket baterai. Jadi dapat dilihat pada skematika rangkaian saya, soket yang baterai yang saya gunakan ada dua tipe. Yang pertama tipe untuk baterai AA dan yang kedua untuk tipe baterai kotak ini. Kenapa saya menggunakan dua baterai? Karena obstacle sensor saya dan relay saya itu hanya menggunakan sampai 3 sensor ini. Outputnya terhubung ke input dari relay ini yang kemudian dimana ketika dia mendeteksi, relay akan membuka saklarnya untuk menyalakan pump air yang ini. Oke,
Oke, baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke pengujian alatnya. Jadi ketika input dari pump ini terhubung ke air, ketika nanti obstacle sensornya mendeteksi adanya halangan, maka dia akan menyala dan menyalakan pompa air ini. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini menyebabkan kemenusan energi listrik, tapi atau pasif infrared sensor, yang mana mendeteksi perubahan suhu dari radiasi flash elektronik untuk mengontrol beban. Yang mana sensor pin pada pin digital 9 Arduino, relay pin digital 11. Di sini bekerja dengan menggunakan sensor pin yang mendeteksi pergerakan berdasarkan perubahan sinyal inframerah dan itu manusia. Ketika tangan atau tubuh bergerak di depan sensor, pin mengirimkan sinyal high ke Arduino yang kemudian mengaktifkan modul relay untuk menyalakan lampu dan LED indikator. Ketika saya menaruh tangan saya di depan sensor akan menyala.